Warga negara Malaysia. Dari beberapa laporan yang diterima di Polda Metro Jaya, ini juga terkait nanti ada di beberapa daerah. Ini perlu kami jelaskan, nanti juga akan dijelaskan bagaimana perlindungan negara terhadap warga masyarakat yang menjadi korban penipuan, kemudian apa yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Rekan-rekan media nanti akan menyampaikan himbauan dan edukasi dari semua pihak yang hadir di sini sehingga kita memberikan perlindungan kepada masyarakat agar masyarakat tidak menjadi korban penipuan online ini. Perusahaan cangkang ya yang dijadikan sarana untuk membujuk rayu korban sehingga akhirnya korban menjadi atau mau mengikuti arahan dari para pelaku ini. Baik, untuk proses pengungkapan kasus ini, mari sama-sama kita dengarkan penjelasan dari Bapak Dirres Siber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera kita semua. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Yang kami hormati para senior kami dan rekan-rekan dari Satgas Pasti yang sudah banyak memberikan juga masukan di dalam proses pengungkapan ini. Bapak Kabitumas dan seluruh rekan-rekan media yang hadir dalam acara konferensi pers terkait masalah pengungkapan tindak pidana penipuan dalam bentuk modus operandi perdagangan saham fiktif dan perdagangan aset kripto fiktif menggunakan aplikasi secara online atau daring yang kalau di dalam bahasa cyber, kejahatan cyber dikenal sebagai computer assisted crime dengan modus kita kata sebagai online scamming. Jadi Bapak Ibu semuanya berawal dari adanya laporan polisi yang secara berturut-turut dengan modus yang hampir serupa. Jadi korban ini mereka ditawarkan melalui penawaran marketing di beberapa aplikasi seperti Facebook salah satunya, kemudian diiming-imingi apabila bisa mengikuti di dalam proses perdagangan ini akan mendapatkan keuntungan yang sebenarnya keuntungannya masih relatif bisa dihitung secara wajar, adalah sebuah cara untuk mereka menarik yang kemudian nanti ketika korban melakukan top up atau menambah jumlah modalnya, ini akan mendapatkan keuntungan yang nilainya sampai dengan 150%. Nah, disinilah letak bagaimana para kelompok pelaku ini menggunakan sarana teknologi informasi, mereka melakukan penyalahgunaan, ya kalau di dalam bahasanya ada dikatakan sebagai grooming juga, supaya korban ini mau menuruti apa yang disampaikan oleh para pelaku. Ada dua pelaku yang sudah kita amankan, jadi ini dikategorikan sebagai pelaku di layer pertama. Yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia dan warga negara Malaysia, di mana tugas mereka adalah membuat, silakan mungkin diagramnya ya ditampilkan, membuat perusahaan cangkang. Jadi perusahaan cangkang ini sebenarnya perusahaan resmi yang terdaftar secara hukum di Direktorat Jenderal AHU, tetapi seluruh pemilik saham dan board of director-nya, direksinya itu adalah fiktif. Jadi hanya nama-nama orang yang dipinjam saja untuk mereka melakukan aktivitas menerima dan menyalurkan uang yang masuk ke dalam rekening perusahaan. Kemudian yang kedua, ada lagi salah satu kelompok yang berada di luar negeri yang bertugas untuk melakukan operasi terhadap seluruh korban, baik dalam bentuk marketingnya maupun juga di dalam mengoperasikan tools yang ada. Ini salah satu contohnya dengan nama Morgan Asset Group Ltd. Ltd artinya limited. Mereka ini menawarkan perdagangan saham yang menyerupai nilainya ketika itu dilakukan aktivasi sama seperti perdagangan di pasar bursa. Jadi nilainya sangat mirip karena ini kita duga saat ini
yang bersangkutan atau pelaku menggunakan beberapa teknologi yang juga mengcopy dari kegiatan yang sebenarnya. Jadi maksudnya ada perdagangan saham real, ini mereka melakukan perdagangan saham yang palsu. Ini salah satunya. Kemudian tampilan kedua, ini adalah perdagangan aset kripto yang nilainya juga sama. Mereka bisa dilihat up and down beberapa jenis-jenis kripto di sana bisa kita lihat. Itu di dalam jam saat yang bersamaan ketika kita melakukan cross check. Ya, jadi misalnya salah satu contohnya Bitcoin. Bitcoin nilai rupiah atau nilai US-nya berapa, itu akan sama yang ditampilkan di aplikasi ini dengan yang bisa kita lakukan checker di tempat aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, inilah yang membuat para korban ini sangat yakin, dan ada beberapa dari korban-korban ini yang sudah melakukan withdraw atau penarikan. Jadi ketika mereka memasukkan uang senilai 500 juta, akan dihitung keuntungan 150%-nya, mereka boleh untuk menarik, dan itu diberikan oleh pelaku untuk memberikan ketertarikan. Setelah mereka melakukan withdraw, kemudian akan ditawarkan, mau nggak menjadi grup yang eksekutif dengan nilai limit minimal 1 miliar ya, atau 100.000 mata uang Singapura atau mata uang dolar. Jadi itu yang mereka tawarkan, sehingga korban melakukan top up. Setelah itu mulai penipuan-penipuan yang berlaku disampaikan. Bahkan di beberapa aplikasi ini, salah satunya korban tersebut diyakinkan untuk mendapatkan pengajaran terlebih dahulu. Nanti ada seseorang yang sudah direkam secara video, ataupun kita duga ini merupakan menggunakan teknologi artificial intelligence, sebenarnya bukan orang wajah yang real, tetapi seolah-olah bisa untuk berbicara langsung. Ini yang melakukan semacam pembelajaran kepada korban, sehingga korban juga merasa sangat yakin. Jadi tidak hanya ditampilkan aplikasinya, tidak ditunjukkan lalu lintas transaksi keuangan secara benar, tetapi juga diberikan pengajaran. Jadi dibuat seolah-olah ini seperti layaknya transaksi perdagangan kripto atau perdagangan saham yang nyata. Nah, kemudian dari dua pelaku ini kami mendapatkan keterangan informasi bahwa mereka memang melakukan operasi untuk pengumpulan seluruh data ini berada di luar negeri. Dan yang selanjutnya nanti akan dipaparkan oleh Pak Kasubdit 3 bagaimana peran secara rinci dari para tersangka dan juga barang bukti apa yang sudah ada di depan ini yang bisa rekan-rekan lihat semuanya untuk kegunaan yang dilakukan oleh para tersangkanya. Silakan Pak. Kan dari peran-peran tersangka yang sudah kami tangani, jadi ada dua tersangka. Yang pertama inisial YCF, itu warga Malaysia, di mana warga Malaysia ini datang ke Indonesia untuk melakukan perekrutan terhadap tersangka satu lagi, yaitu SP yang merupakan warga negara Indonesia, di mana SP ini direkrut untuk mempersiapkan rekening juga PT-PT fiktif yang terdaftar, ya, yang terdaftar di AHU. Dalam hal tersebut, tersangka SP ini mencari orang-orang yang bersedia untuk memberikan identitasnya untuk syarat pembuatan rekening dan kelengkapan pemilik PT fiktif tersebut. Jadi kemudian YCF ini yang memberikan modal dana kepada tersangka SP untuk proses pembuatan rekening-rekening dan perusahaan itu. Kemudian yang berikutnya YCF dan SP itu membawa semua dokumen perusahaan, rekening maupun perlengkapan-perlengkapan yang digunakan untuk transaksi secara online, yaitu mungkin berupa handphone, SIM card Indonesia yang akan digunakan selanjutnya untuk melakukan online scam. Nanti itu akan diberikan kepada jaringan mereka di Malaysia yang kemudian akan digunakan untuk melakukan online scam. Seperti yang terlihat di depan kita ada barang bukti handphone, kemudian SIM card ini akan dibawa ke Malaysia untuk dilakukan penipuan selanjutnya. Diterapkan dalam penerapan pasal
adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik nomor 11 tahun 2008 yang juga dirubah dalam Undang 11 tahun 2016 dan nomor 1 tahun 2024 mengenai memberikan informasi atau mentransmisikan informasi dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang diatur dalam pasal 28 ayat 1 dan ancaman hukumannya 45 huruf A Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun. Kemudian juga kami terapkan pasal tindak pidana pencucian uang dikarenakan adanya aset kripto yang berada di beberapa exchanger di luar negeri. Jadi seluruh rekening perusahaan tersebut ketika menerima uang dari korban ini langsung dirubah di dalam aset kripto dan dikirimkan ke beberapa exchanger yang ada di luar negeri. Ini juga masih memerlukan bantuan dari pihak-pihak terkait termasuk Interpol dalam hal ini. Dan untuk seluruh tersangka, kedua tersangka ini sudah dilakukan penahanan di Polda Metro Jaya Direktorat Cyber untuk 30 hari ke depan. Mungkin demikian Pak Kabitumas yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.